Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, membahagiakan orang lain berarti kita harus membahagiakan orang yang terdekat dahulu, membahagiakan istri kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu-cucu kita, saudara-saudari kita, tetangga kita, lingkungan kita, atau di tempat ini di kamar kita. Jadi membahagiakan orang lain itu adalah sesuatu yang sulit kalau kita tidak mohon kehendak Allah, belas kasih Allah. Kalau kita berbuat jahat dengan orang lain, kita tidak membahagiakan orang lain. Kalau kita menipu orang lain, kita tidak membahagiakan orang lain. Jadi membahagiakan orang lain itu harus melakukan kebaikan. Karena Allah itu Sang Maha Baik. Jadi kalau kita melakukan kejahatan berarti kita tidak membahagiakan orang lain. Kita melakukan penipuan, kita melakukan pencemaran, penistaan, pendustaan, penghinaan, membuat onar. Kita tidak membuat kepastian, kita meresahkan. Kehadiran kita membuat orang menjadi takut, menjadi sulit, menjadi resah. Nah, itu bukan membahagiakan. Kita keluar dari tempat ini, kita sudah mengancam istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudari kita. Itu tidak membahagiakan. Jadi kalau mau menjadi berkat bagi orang lain itu, kita harus membahagiakan orang lain dengan melakukan tindakan-tindakan kasih, tindakan kebaikan, mengikuti kehendak Allah, setia kepada Allah. Karena dengan membahagiakan orang lain berarti kita sudah mencintai diri kita sendiri. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan cintailah sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Jadi belas kasih Allah ini adalah suatu karunia. Oksigen yang kita hirup, kehidupan yang kita hirup, keadaan kita, kondisi kita, situasi kita, segala sesuatu yang kita rasakan itu adalah belas kasih yang membahagiakan orang lain dan diri kita. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana agar belas kasih itu mendatangkan kebahagiaan dan sukacita? Nah, ini yang sulit. Tadi Yeremia sudah menegaskan bagaimana membahagiakan bangsa Israel. Kemudian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus sudah menjelaskan juga bagaimana membahagiakan orang lain. Dan guru agung kita, Tuhan Yesus Kristus, itu membahagiakan orang lain atau membahagiakan orang yang mengikutinya dengan belas kasih. Tergeraklah hatinya. Ini sebenarnya kata tergeraklah hatinya ini ingin menunjukkan bahwa kemanusiaan Yesus itu benar-benar manusia. Karena memang Allah itu menjadi manusia. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Nah, itulah cara membahagiakan. Walaupun keinginan Yesus dan muridnya untuk menyendiri, tetapi orang banyak itu karena menginginkan cinta Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, firman dan sabda dan yang paling utama dari Tuhan, dan kebersamaan dengan Tuhan, maka mereka dengan sekuat tenaga justru mampu menyongsong Yesus sebelum Yesus sampai ke seberang. Jadi mereka berjalan kaki, berjalan darat untuk menyongsong sang kebahagiaan, yaitu Yesus Kristus. Berusaha, bekerja sama. Jadi kalau kita mau percaya itu kita harus bekerja sama. Di kamar kita kalau tidak ada kerjasama, kita tidak bisa saling percaya. Kalau di dalam kamar ada 36 orang, ada 50 orang, bayangkan kalau satu orang itu mengeluarkan gas beracun, yaitu kentut. Apa yang terjadi? Semua orang tidak bahagia. Semua orang menjadi resah. Tetapi kalau orang itu sudah tahu ingin kentut, dia langsung ke WC atau toilet. Dia berarti membahagiakan orang lain. Jadi membahagiakan orang lain itu
dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan menghindari kelalaian. Buang sampah sembarangan, ya, buang puntung rokok sembarangan, tidak mencuci baju, membiarkan baju itu seminggu menjadi busuk, pekasam jadi tempoyak. Kalau pekasam tempoyak bisa dimakan, kalau baju kita, nah, akibat kemalasan kita. Nah ini kan, kita ingin bahagia, tetapi lingkungan kita kotor, ya. Lingkungan kita banyak sampah, parit-parit, ya, disumbat dengan sampah plastik, sampai ikan pun tidak bisa hidup. Bagaimana kita bisa membahagiakan segala makhluk? Padahal kita mewartakan kabar sukacita kepada segala makhluk. Segala makhluk. Ya. Jadi pertanyaan beberapa waktu atau tahun lalu itu bagaimana kita mewartakan Injil kepada segala makhluk? Ya dengan kehidupan kita. Kalau kita buang sampah, buang kantong plastik, ya sembarangan, kita perhatikan ya saluran-saluran air, ya bahkan sungai dipenuhi dengan sampah plastik, sampah styrofoam, ya. Jadi sampah-sampah itu membuat kerusakan atau racun kepada makhluk hidup lain, dan makhluk hidup lain tidak bisa berkembang biak. Padahal Allah katakan berkembang biaklah. Jadi makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan itu, ya, itu untuk membantu manusia, untuk konsumsi manusia. Tetapi justru kita tidak mau merawatnya, kita mengotorinya. Di sungai kita nuba, semuanya mati, ikan, udang, ya. Kita hanya makan itu. Kita bangga kalau kita dapat banyak ikan, tetapi akhirnya ikan generasinya semuanya mati. Di sungai-sungai di kampung coba cari, sulit mendapat ikan. Mengapa? Karena sudah dicemari oleh merkuri, oleh limbah-limbah. Ya, paling banyak itu limbah-limbah dompeng, limbah emas, ya. Dan akibatnya daerah itu jangankan dapat ikan, mandi ya susah, ya. Bahkan di suatu kecamatan di kabupaten tertentu itu, ya, sampai dulu kalau mau mandi, mau ngambil air untuk minum, tinggal pakai wadah atau dirijen, udah jernih airnya. Sekarang karena dompeng, karena ketamakan, kerakusan, keinginan untuk, ya, memiliki banyak harta, memiliki banyak uang, tahta, akibatnya apa? Rusak semuanya. Mandi aja susah. Ya. Nah, itu terjadi. Bahkan dulu sungai-sungai yang bisa kita dapatkan ikan sungai sudah tidak lagi, bahkan sudah terjadi pendangkalan, ya kan? Yang banyaknya sampah dan sebagainya. Nah, ini bagian dari kita tidak membahagiakan, ya. Kita buang hajat sembarangan, ya kan, padahal sungai dipakai untuk minum, ya, untuk berbagai macam aktivitas, tetapi kita merusaknya. Dan akibatnya apa? Kita yang menanggung resikonya. Dan ini persoalan-persoalan yang akan berdampak bagi pertumbuhan dan situasi iman kita di masyarakat. Di Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, jawabannya itu bisa kita jawab sebenarnya. Hal-hal yang kecil sepele saja, membuang sampah, ya. Jangan jauh, ya. Bangun pagi, berdoa untuk kesehatan kawan-kawan sekamar, itu kan membahagiakan. Ya. Kawan yang sakit, ya kan, kita obati. Kawan yang letih lesu baru datang atau baru masuk di kamar, kita semangati, ya. Karena membahagiakan orang itu tidak sulit kalau kita mohon karunia dan kehendak belas kasih dari Allah. Nah, jawaban yang komprehensif, bagaimana agar belas kasih itu mendatangkan kebahagiaan dan sukacita? Pertama, orang harus bisa mengorbankan kesenangan pribadi demi orang lain. Mengorbankan.
Ya misalnya yang senang merokok di kamar, demi kawan-kawannya dia tidak merokok di kamar, ya. Ketika sudah bersosialisasi pada jam-jam tertentu di daerah-daerah yang bisa ngerokok, ya silakan ngerokok, ya kan? Kalau memang bisa berhenti, ya puji puji Tuhan, kan begitu. Ya. Yang sukanya misalnya main gaple, main remi box, istirahat yang cukup. Karena di tempat bapak-bapak ini membutuhkan istirahat. Kalau sakit akan merugikan banyak orang, ya. Merugikan kawan sekamar, merugikan para petugas, merugikan orang-orang yang kita sayangi, istri, anak-anak kita, saudara-saudari kita, menantu kita, ya. Kemudian orang tua kita, ya, saudara-saudari kita, dan banyak orang dirugikan akibat tidak istirahat tadi. Full, ya kan? Padahal kalau kita disiplin, istirahat yang cukup itu sudah bagian dari pengobatan. Coba kita kalau misalnya masuk rumah sakit kan, kita kan disuruh tidur, disuruh baring. Apapun penyakitnya. Mengapa? Istirahat itu adalah pemulihan. Nah, hal ini bisa terjadi pada orang-orang yang sudah bebas dari ikatan terhadap diri sendiri. Jadi membebaskan atau menyangkal diri itu adalah membebaskan dari ikatan-ikatan yang membelenggu. Bayangkan kalau kita misalnya punya jimat. Jimat itu harus kita kasih makan setiap malam Jumat. Kita rabun. Apa yang terjadi? Kita terbelenggu. Kita hidup dalam tahayul. Ada cicak bunyi, kita bilang betul. Ada kupu-kupu masuk, kita bilang ada tamu. Ada pendatang baru. Ya. Berbagai macam tahayul-tahayul yang mengakibatkan kita terbelenggu. Dan ini berdampak buruk bagi pertumbuhan iman dan sosialisasi kita. Orang pada level ini menyadari bahwa kebutuhan orang lain lebih penting daripada kesenangan pribadi. Nah itu. Kita sering melihat ya kelakuan-kelakuan kita di jalan, ya, jangan kelakuan orang lain, ya, kelakuan kita. Menggunakan jalan egois, ya, tidak memberikan peringatan kepada orang. Orang sudah mau ke tengah kita tidak klakson. Sebenarnya, ya, tetapi ada juga orang klakson lalu kita maki, padahal dia mengingatkan kita. Cara mengingatkan yang paling efektif kan klakson. Misalnya kita jalan udah ke tengah di klakson, bukan kita lalu memaki. Atau misalnya kita menggunakan kendaraan, ya, orang mengingatkan menggunakan helm atau standar dengan klakson, ya. Kebaikan-kebaikan itu kan bisa dirasakan oleh orang lain. Tidak ugal-ugalan, ya. Memberikan tanda belok kiri, belok kanan. Di sebagian daerah, bahkan di perkotaan, orang mau belok ke kiri lalu sen kanan. Kan aneh. Ini yang mana betul sennya? Masa belok kiri lalu sen kanan? Mau belok kanan sen kiri, ya udah kena lah. Atau belok tiba-tiba langsung berbelok, ya kan? Tanpa memberikan aba-aba. Nah, ini kan juga mencelakakan orang. Kalau mencelakakan orang, buat orang celaka itu berarti tidak membahagiakan orang. Nah itu. Jadi pada level ini kita harus mengorbankan kesenangan pribadi, ya. Orang pada level ini menyadari bahwa kebutuhan orang lain lebih penting, ya, daripada kesenangan pribadi. Nilai kesenangannya pun berbeda dengan orang yang masih mempunyai ikatan diri yang besar. Kalau orang yang memiliki ikatan diri memperoleh kebahagiaan dengan tanpa menerima sesuatu. Ya itu. Jadi kalau kita udah lepas bebas seperti ini, bahagia kita itu full. I love you full, kata Mbah Surip almarhum. Ya. I love you full, ya kan? Tetapi kalau kita masih ada keterikatan, cinta kita itu setengah-setengah saja. Suam-suam kuku itu ya dimuntahkan, kata Yesus kan.
Karena orang yang terikat itu memang memperoleh sesuatu kebahagiaan. Kalau dia manajer gajinya besar, dia terikat. Bahagianya itu pada level gaji. Tetapi dia terikat akan tugas-tugas sesuatu yang harus dibebankan kepada dia. Mau bahagia ya bekerja dulu. Ya. Orang yang sudah bebas dari ikatan diri berbahagia dengan lebih banyak mengorbankan diri demi orang lain. Contohnya orang yang sudah pensiun. Dia tidak lagi terikat, tetapi dia sudah menjadi manusia bebas yang bisa memberikan totalitas hidupnya kepada istri, anak-anak, menantu, keluarga, cucu, saudara-saudari. Ini lucu, makin level pensiun makin mudah tersinggung. Kan aneh, harusnya semakin tua semakin merunduk. Semakin tua semakin bijaksana. Ini semakin tua semakin pikun dan semakin egois. Ya, itu masing-masing orang itu dirubah, dibentuk kalau dia ingin berubah, tidak terikat dengan sesuatu dan lain hal.